Halo Sobat Mancing Money Wild. Di akhir pekan ini, saya mau ajak Sobat Angler di rumah ikut perjalanan liar saya di salah satu spot yang masuk kawasan di kota Majene. Tak perlu menunggu lama untuk berbasa-basi, angler asal Polewali Mandar bernama Trias menemani petualangan saya kali ini. Dengan menggunakan kapal kami beranjak menuju salah satu hulu sungai di Kabupaten Majene. Menurut warga sekitar sih, aliran sungai ini masih potensial untuk habitat black bass yang jadi target kami hari ini. Belum juga sampai spot tujuan, saya sudah harus turun dari kapal bro. Rasanya harus sedikit pemanasan nih. Berhubung debit air di tengah perjalanan mulai dangkal dan menghambat laju kapal speed kami. Kalau nggak rame-rame sih lumayan berat juga melawan derasnya arus sambil mendorong-dorong kapal kayak gini. Berhasil juga. Jadi harusnya kita emang mentok sampai situ aja, karena ini harusnya deras terus agak-agak dangkal banget. Tapi tadi bapaknya bilang udah mas kita cobain paksa aja, karena tadi kalau menurut bapaknya kalau kita jalan jauh banget dan nggak efektif lempar-lemparnya. Jadi kita paksain buat masuk. Kita mau coba. Setelah berusaha agak ekstra, barulah kami bisa melaju perjalanan menuju spot mancing. Tibalah kami di spot pertama, tapi kayaknya harus turun kapal lagi nih. Semoga nggak dorong kapal lagi ya. Sementara kami berusaha keras untuk menuju spot, keberuntungan nampaknya datang dari muara sungai. Di mana Ian, salah satu sobat angler yang saat ini terpencar dengan kami, mendapatkan sambaran perdananya. Fish on! Seekor mangrove jack berhasil didapat mas bro. Good job! Semakin ke hulu sungai, perjalanan saya makin tidak memungkinkan untuk menggunakan kapal yang besar. Selain karena debit air yang semakin ke hulu semakin dangkal, agar lebih mempermudah pergerakan sekaligus menghemat waktu, saya join dengan Rido menaiki sebuah perahu dayung. Tiba di hulu sungai, kami coba peruntungan. Dengan menggunakan teknik casing, saya susuri aliran sungai. Nampaknya belum ada tanda-tanda kehadiran ikan target nih. Akhirnya saya memutuskan menyusuri setiap aliran sungai dengan cara land based hingga sampai ke hulu sekitar 1 jam perjalanan lamanya. Tak ada akses lain, sekalipun harus menghadapi derasnya aliran air sungai di hulu, saya hajar pemirsa. Nih, saya mau kasih salah satu trik nih kalau kita nyebrangin sungai yang harusnya deras. Jadi cara yang agak dangkal emang. Jadi biasanya tanda-tandanya beriak-beriak nih. Jadi kalau misalnya airnya lumayan jernih kita bisa ngelihat ada batu-batunya dangkal. Tapi kalau misalnya airnya agak keruh, biasanya yang beriaknya kencang banget. Jadi bener banget tuh pepatah, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau misalnya lihat teriak-teriaknya agak kencang, itu biasanya agak dangkal. Dan walaupun keruh biasanya agak terlihat tuh ada batu-batunya. Nah kita biasanya bisa tuh lewat di tempat yang kayak gitu. Terus sama ini juga celananya, kalau bisa jangan yang terlalu lebar-lebar, karena bahaya. Jadi kalau misalnya agak lebar, agak gombrong ya,
Jadi tuh celana bisa ketarik sama si arus. Jadi tuh bahaya banget. Jadi makin kita jalan ngelewatin nyebrang sungai itu semakin berat. Kita langsung berangkat lagi, Bang. Sayangnya menurut warga sekitar, curah hujan yang mengguyur berhari-hari di lokasi potensial ini membuat air menjadi agak keruh dan tidak ada tanda-tanda kehadiran ikan yang melahap umpan kami hingga siang hari. Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat dan menghentikan perjalanan sementara. Bang, kayak kita mesti istirahat dulu deh. Gimana kalau misalnya kita bikin ini, Bang, rumah-rumah kecil atau gubuk gitu? Ya. Soalnya takutnya hujan. Berhubung tidak ada satupun dari kami membawa tenda atau terpal untuk jadi base camp peristirahatan, ya sudahlah, mau tidak mau, kami mengandalkan apa yang ada di alam. Batang pohon barorang yang memiliki karakter kayu yang panjang serta lumayan kokoh, kami pilih untuk dijadikan kerangka tiang dan gubuk pondasi sederhana yang akan kita bangun. Nah, biar makin kokoh, sedikit tips nih buat yang nggak bawa tali ke dalam hutan. Bisa menggunakan tali belajang atau tali yang berasal dari pohon-pohon yang akarnya tumbuh menggantung di hutan. Jadi sekalipun tertiup angin, mengurangi resiko roboh. Nah, sudah tajam? Ya. Ini diapain? Ya, untuk Tancepin? Di sini kah? ya. Oke, kerangka udah jadi. Tinggal disempurnakan dengan atap biar makin teduh. Daun yang lebar-lebar seperti daun take bisa dijadikan pilihan untuk menjadi pelindung gubuk sementara. Begitupun dengan alasnya, yang dirangkai sedemikian padat agar nyaman dijadikan tempat peristirahatan. Tapi pemilihan daun dan pohonnya juga hati-hati ya. Pilihlah jenis pohon yang bebas dari dedurian. Aduh, nih lumayan juga nih. Jadi kita tadi udah seharian penuh sampai siang sini ikan kita jalan-jalan dari tadi nyusurin sungai pakai perahu juga. Bang Tias duluan seharian penuh capek juga, kita mau istirahat tapi takut juga karena ini lagi musim hujan, jadi kita bikin apa kalau di sini namanya ini, Bang, rumah sementara nih? Gubuk. Ya. Oh, gubuk namanya. Kita bikin gubuk-gubuk sementara karena kalau hujan lumayan juga basah kita. Ini lumayan kalau kayak gini, kepanasan enggak juga, hujan juga enggak. Sambil nunggu nih mulai airnya bagus. Kalau kita lihat di sana,